Selamat malam wanita Sarah yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah, selamat bertemu kembali dengan saya. Walau ibu-ibu ada di rumah, tetapi kita percaya ibadah kita tetap ada urapan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, kita mulaikan ibadah kita malam ini, kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan, buat penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui di dalam kehidupan kami, sehingga malam ini kami wanita Sarah, kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami mohon pimpinan, urapan kuat kuasa Roh Kudus, baik kami pelayan-pelayan Tuhan, maupun ibu-ibu yang ada di rumah. Kami semua ada dalam penyertaan, ada urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami malam ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita naikkan pujian kita. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyang. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan, Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyang. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatanku, haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyang. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan, haleluya. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyang. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku.
Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Puji nama Tuhan, wanita Sarah yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau sangat baik dalam hidup kami, Engkau yang sudah memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Sampai malam hari ini kami boleh kembali beribadah di dalam ibadah wanita. Kami sudah memuji menyembah-Mu ya Tuhan, dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari kuduskan setiap hati kami,
Agar setiap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, mari Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam wanita Sarah yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa lagi di dalam ibadah wanita. Walaupun kita harus beribadah secara online, tetapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya akan beri tema firman Tuhan, yaitu wanita idaman. Jadi tema renungan firman Tuhan malam hari ini yaitu wanita idaman. Mari kita akan membuka satu firman Tuhan, satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-31. Sekali lagi Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-29. Amsal 31 ayat yang ke-29 saya bacakan bagi wanita yang ada di rumah. Bunyi firman Tuhan demikian. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Puji nama Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Yang boleh datang bagi kehidupan kita semua sebagai wanita-wanita ya. Betapa senang hati kita, betapa bahagia kita ketika kita mendengarkan kata-kata seperti ini ya saudara. Banyak wanita telah berbuat baik tetapi engkau melebihi mereka semua. Dan wanita yang seperti inilah yang disebut wanita idaman. Nah malam hari ini saya beri tema yaitu wanita idaman. Saudara, idaman itu kalau saudara melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, idaman itu mempunyai pengertian yang didambakan atau yang diharapkan. Setiap kehidupan kita sebagai wanita, kita pasti rindu dan senang menjadi wanita-wanita idaman. Menjadi wanita-wanita yang didambakan. Menjadi wanita-wanita yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik kita sebagai seorang istri, pasti kita sangat merindukan kita menjadi wanita idaman bagi suami kita. Sebagai seorang anak, kita rindu agar supaya kita menjadi anak yang idaman bagi orang tua kita. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang dikatakan kita adalah mempelai wanita Kristus. Tentu kita sangat rindu menjadi wanita idaman di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ya saudara. Bagaimana supaya kita menjadi wanita-wanita idaman. Saudara, karena betapa bahagia saudara ketika kita menjadi wanita idaman. Pada umumnya saudara, wanita idaman dia akan mendapatkan perlakuan spesial dari orang-orang di sekitarnya. Baik itu perhatian maupun hadiah yang akan diberikan. Karena apa? Betapa orang senang ketika melihat wanita idaman. Wanita yang didamba-dambakan, wanita yang sangat diharapkan. Orang itu bisa melakukan apa aja, apalagi mungkin kita yang sudah berumah tangga ya saudara. Betapa senang suami kita ketika dia melihat bahwa kita adalah seorang istri idaman. Seorang istri yang benar-benar dia harapkan. Seorang istri yang benar-benar dia dambakan. Dia akan memberikan satu perhatian yang spesial pasti bagi kehidupan kita sebagai istri-istri. Begitu juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa senang Tuhan ketika Tuhan melihat saya dan saudara sebagai mempelai Kristus. Kita menjadi mempelai yang idaman, yang benar-benar diharapkan, yang benar-benar didambakan oleh Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana agar kita menjadi wanita idaman. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada wanita yang ada di rumah yang sedang menyaksikan siaran ini. Bagaimana agar kita menjadi wanita-wanita idaman, wanita-wanita yang didambah-dambakan, wanita yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang pertama saudara, supaya kita dapat menjadi wanita idaman, kita harus memiliki kecantikan.
Kita harus memiliki kecantikan. Saudara, cantik itu berarti elok atau indah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wanita-wanita Kristen, kecantikan itu adalah salah satu syarat untuk kita menjadi wanita idaman. Mungkin ada orang berkata, bagaimana saya akan terlihat cantik? Kulit saya loh hitam, rambut saya loh keriting. Itu tidak menjadi masalah, saudara. Tetapi kecantikan itu sangat perlu di dalam kehidupan kita sebagai wanita-wanita Kristen. Kecantikan yang bukan hanya secara fisik saja yang dapat dilihat oleh mata jasmani, tetapi bagaimana kita dapat memancarkan kecantikan itu dari kehidupan kita sehari-hari. Baik dari perbuatan kita maupun dari perkataan kita. Karena kalau kita hanya memikirkan penampilan luar, saudara, kecantikan secara fisik itu tidak ada artinya kata firman Tuhan. Karena satu saat, saudara, kecantikan secara fisik itu akan hilang, akan berlalu. Seperti kita juga ya, saudara, sebagai wanita, kita mungkin bisa membandingkan ketika kita masih anak-anak, bagaimana muka kita. Ketika kita menjadi remaja, bagaimana muka kita. Ya, ketika kita baru mulai menikah, bagaimana wajah kita. Tetapi setelah kita mempunyai anak, apalagi yang sudah mempunyai cucu, pasti kecantikan secara fisik itu pasti berubah, saudara. Karena itu, saudara, kalau mau menjadi wanita idaman sebagai wanita-wanita Kristen, itu bukan hanya sekedar secara fisik yang kita rawat, yang kita jaga. Tetapi bagaimana itu kita pancarkan dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah perbuatan kita dan perkataan kita itu sudah memancarkan kecantikan, keindahan, keelokan? Saudara, kecantikan itu dapat menarik banyak orang untuk suka kepada kita. Bukankah sering kita dengar, saudara, kenapa orang bisa jatuh cinta atau suka pada pandangan pertama? Pasti karena ada sesuatu yang dia lihat. Ada satu kecantikan, ada satu keelokan, ada satu keindahan yang menarik hatinya sehingga dia bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai wanita-wanita Kristen, bagaimana agar supaya Allah senang dengan kehidupan kita, jatuh cinta ketika melihat kita, suka ketika melihat kita, mari kita mau menjadi wanita-wanita yang cantik. Ya, wanita-wanita yang dapat memancarkan kecantikan itu dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-31 ini, saudara. Amsal pasal yang ke-31. Kalau kita membaca ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi wanita yang ada di rumah. Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kita lompat ayat yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Inilah wanita-wanita Kristen yang memancarkan kecantikannya lewat perbuatan dan perkataannya. Sebagai wanita-wanita Kristen, mari kita mau menjadi wanita yang cantik. Dari perbuatan kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang Kristen, orang yang tahu kebenaran. Dari perkataan kita, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang tahu kebenaran. Pakailah setiap kehidupan kita untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Pancarkan kecantikan dari kehidupan kita sehari-hari, saudara. Baik di rumah kita, kepada anak-anak kita, mungkin kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada lingkungan kita, dimanapun kita berada, pancarkan bahwa saya adalah wanita Kristen yang memiliki kecantikan, yang memiliki kecantikan dari perbuatan dan perkataan yang benar. Puji nama Tuhan, itu hal yang pertama, saudara. Kalau kita mau menjadi wanita-wanita idaman, milikilah kecantikan. Saya katakan tadi bukan hanya kecantikan secara fisik yang dapat dilihat oleh mata jasmani. Tetapi benar-benar kecantikan yang dapat dipancarkan lewat perbuatan dan perkataan yang berkenan kepada Tuhan.
Karena di dalam ayat yang ke-30 di dalam Amsal 31, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Haleluya. Kalau kita hanya merawat tubuh kecantikan luar saja, saya katakan tadi itu akan pudar. Tetapi kalau kita memiliki perbuatan dan perkataan yang memancarkan kecantikan alamiah yang timbul dari dalam, betapa senangnya Tuhan, betapa senangnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan saudara. Yang kedua saudara, bagaimana agar kita menjadi wanita-wanita idaman. Wanita-wanita yang didamba-dambakan, wanita-wanita yang diharapkan. Ketika suami kita melihat bahwa kita adalah wanita idaman, dia akan selalu sangat rindu untuk ada di dekat kita, untuk ada bersama-sama dengan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua saudara, untuk kita menjadi wanita idaman, kita harus memiliki kesetiaan. Jadi bukan hanya sekedar kecantikan saudara, tetapi kesetiaan itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai wanita-wanita Kristen. Itu adalah salah satu syarat untuk kita menjadi wanita idaman. Ya. Buat apa kita memiliki kecantikan yang luar biasa tapi gak setia? Pasti orang-orang di sekitar kita gak bahagia kalau demikian ya saudara. Kita harus memiliki kesetiaan itu, amin. Kita harus setia. Di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22 dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Bahkan dikatakan seorang yang tidak setia itu disamakan dengan seorang pembohong. Betapa tidak enaknya ya saudara ketika kita dikatakan seorang pembohong. Karena itu mari milikilah kesetiaan itu di dalam hidup kita. Mungkin di dalam kita berumah tangga, akan ada begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan yang akan menerpa kehidupan kita. Begitu juga di dalam kita mengiring akan Tuhan. Akan ada begitu banyak tantangan, godaan yang akan menerpa kehidupan kita. Tetapi sebagai wanita-wanita Kristen, kita harus menjadi wanita yang setia. Setia itu berpegang kepada janji, punya pendirian, mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah digoyahkan. Yang tidak mudah dibawa arus, yang tidak mudah untuk jatuh di dalam godaan-godaan. Kita harus menjadi wanita-wanita Kristen yang setia. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tetap setia. Mungkin hari-hari ini iman kepercayaan kita sedang diuji dengan begitu banyak tantangan, persoalan, dengan begitu banyak kesulitan. Tetapi mari kita mau menjadi orang Kristen yang tetap setia di hadapan Tuhan. Karena itu adalah salah satu syarat kita menjadi wanita idaman. Menjadi orang yang didamba-dambakan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga saudara, sebagai wanita Kristen, kalau kita mau menjadi wanita yang idaman saudara, kita harus menjadi wanita yang bertanggung jawab. Yang pertama kita harus menjadi wanita yang cantik. Cantik yang kita dapat pancarkan lewat perbuatan dan perkataan kita. Yang kedua kita harus setia. Walaupun banyak godaan saya tetap akan setia. Yang ketiga kita harus menjadi wanita yang bertanggung jawab. Saudara, bertanggung jawab itu artinya menjalankan atau mengerjakan tugas dengan baik. Apapun yang dipercayakan kepada kita, kerjakanlah itu dengan baik. Itulah tanggung jawab ya saudara. Sebagai wanita-wanita Kristen, terlebih mungkin kita sebagai seorang istri, kita punya tanggung jawab yang sudah dipercayakan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjalankan tanggung jawab kita itu dengan benar, dengan baik? Kalau saudara bisa membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di sana bagaimana tanggung jawab yang diberikan kepada setiap masing-masing orang. Baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, bahkan kepada hamba pun sudah diberikan tanggung jawab.
Dan bagaimana kita mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Mari wanita Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita menjadi wanita-wanita idaman, wanita-wanita yang benar-benar bisa menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terlebih kita menyenangkan hati Tuhan, mari kita mau menjadi wanita yang bertanggung jawab dengan setiap tugas kita masing-masing. Sebagai seorang istri, kerjakan tanggung jawabmu dengan baik dan benar. Ketika engkau mendidik anak-anakmu, didiklah mereka di dalam takut akan Tuhan. Ketika engkau menjadi seorang istri, firman Tuhan berkata seorang istri harus tunduk kepada suami. Lakukanlah itu dengan benar. Lakukanlah itu dengan segenap hati. Maka kitalah yang disebut wanita-wanita idaman. Puji nama Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ke-31 tadi, saya bacakan firman Tuhan. Ayat yang ke-15 bagian A. Amsal yang ke-31 ayat 15 bagian A. Dan kita lompat ayat yang ke-27. Amsal 31 ayat 15 bagian A. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ayat yang ke-27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Itulah wanita-wanita idaman. Wanita-wanita yang bertanggung jawab dengan apapun tugas dan kepercayaan yang telah diberikan. Mari wanita-wanita Sarah yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau menjadi wanita idaman, wanita yang didamba-dambakan, wanita yang diharapkan. Mari kita yang memiliki yang pertama kecantikan, yang kita pancarkan lewat perbuatan dan perkataan kita yang benar. Yang kedua, mari kita mau menjadi wanita yang setia. Dan yang ketiga, mari kita mau menjadi wanita yang bertanggung jawab dengan apapun yang dipercayakan kepada kita. Maka kita akan melihat orang-orang di sekeliling kita akan bangga dengan kita, akan senang dengan kita. Dan kita akan mendapatkan perlakuan yang spesial dari orang-orang di sekeliling kita. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua sebagai wanita-wanita Kristen. Dan biar kita boleh tetap kuat, tetap semangat di dalam kita mengiring dan melayani akan Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau menjadi wanita-wanita idaman untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Tetap Setia. Amin, puji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami mau tetap setia melayani Engkau. Kami mau tetap setia untuk mengiring Engkau. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadamu, sebagai wanita-wanita Kristen. Apapun yang kami hadapi dalam hidup kami mau menjadi wanita-wanita yang tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami itu sudah menyenangkan akan hati-Mu. Dan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Biar itu boleh tertanam dalam setiap hati kami. Kami boleh dapat lakukan di dalam hidup kami. Supaya kami menjadi wanita-wanita yang tetap kuat di dalam Engkau. Wanita-wanita yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua wanita Sarah dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah Engkau percayakan bagi mereka sebagai wanita-wanita ya Tuhan. Engkau yang akan memampukan kehidupan mereka. Jika ada di antara mereka yang saat ini dalam kelemahan, Tuhan mari Engkau memberi mereka kekuatan. Kalau ada di antara wanita yang mengalami sakit ya Tuhan, mari Engkau yang akan mengulurkan tangan-Mu dan memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara wanita yang mengalami masalah persoalan, Tuhan Yesus Engkau yang menjamah memberikan pertolongan daripada-Mu. Biarlah mereka boleh melihat penyertaan Tuhan, kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan tutup ibadah kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari wanita Sarah yang dikasih oleh Tuhan, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghentaran, kekuatan dari kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita secara pribadi, diberkatilah rumah tangga kita, diberkati setiap pekerjaan kita, diberkatilah anak-anak kita, dan diberkatilah dimanapun kita pergi dan kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu bagi kami semua. Kami akan tutup ibadah kami malam hari ini dan menerima berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam wanita Sarah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.